ya gitu, selalu sehat selalu. Ya. Ini mau melakukan coaching ya? Iya Bu, insya Allah hari ini nanti ada klien atau kunci ya nanti ya yang mau saya coaching. Oke. Sebelum ini melakukan coaching, saya menanyakan beberapa poin dulu. Kan ini posisinya saya sebagai peserta nanti di proses kegiatan coachingnya dulu ya. Nah itu yang pertama, ketika nanti mau melakukan coaching dulu, sudah tahu belum tentang rutin penilaian dari kegiatan coaching yang akan dilakukan? Insya Allah saya sudah membaca ya Bu untuk rubrik penilaiannya. Jadi nanti di situ diharapkan dalam kegiatan coaching nanti tidak ada judgement. Kemudian nanti si coach juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk si coaching. Kemudian bisa membantu si coaching untuk membuat rencana aksi dari kegiatan apa yang sudah dicurahkan ke saya. Oke. Terus satu lagi mungkin ya, kalau bisa saya tambahkan nanti dampak harapannya ketika melakukan coaching itu dapat menangkap emosi yang diberikan oleh si coach. Menangkap emosi ya Ibu, iya siap Bu. Iya. Ini udah bagus tadi, berarti dari sini kan saya tahu gitu kalau dulu sudah tahu tentang rutin penilaian di percakapan coaching yang akan dilakukan. Kemudian di coaching nanti itu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan? Yang jelas dari ketiga kompetensi itu saya ingin kembangkan Bu, dari pendengar aktif, kemudian jadi seorang coach yang presence atau hadir penuh dalam obrolan itu ya, akhirnya membuat nyaman si coach, kemudian bisa menjadi bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga memancing atau memicu si coach untuk berbicara atau ngobrol tentang masalah yang dia hadapi. Oke, berarti tiga-tiga ya? Tiga-tiganya iya. Oke, kecap. Kemudian mungkin dari ketiga kompetensi itu ada bagian mana yang mungkin mau spesifik dikembangkan? Atau ketiga-tiganya mau dikembangkan dalam kegiatan nanti? Untuk saya rasa saya sebagai pendengar aktif memang saya sudah termasuk pendengar aktif ya Bu ya dalam kegiatan apapun. Kemudian untuk kehadiran penuh saya sudah merasa itu sudah kompetensi saya sudah punya gitu ya. Untuk yang paling pengen spesifik saya mau kembangkan itu adalah di bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Itu yang mungkin paling sulit untuk saya. Jadi memang perlu kita harus berpikir bagaimana membuat pertanyaan itu berbobot, membuat si coach itu tidak merasa digelondong pertanyaan, tapi dia merasa mengalir, jadi berbicara mengalir itu Bu yang saya inginkan. Oke, berarti satu kompetensi spesifiknya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Iya betul. Nah kemudian indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi itu apa sih endingnya itu? Endingnya yang jelas saya ingin ketika Puji datang ke saya, dia akan pulang dengan bahagia dan mempunyai plan yang sudah tertata dan dia itu jadi merasa pengen segera eksekusi apa yang menjadi rencana aksi saya. Keren sekali ya. Berarti dari obrolan kita sebelum coaching ini sudah saya simpulkan kalau Bu Ulil sebagai coach sudah siap, baik dari penguasaan rutin penilaiannya, kemudian tahu kompetensi coaching apa aja yang dikembangkan, tahu satu kompetensi spesifik apa yang mau dikembangkan gitu, dan satu lagi tahu tujuannya itu atau punya indikator tujuan pengembangannya itu apa yang sudah jelas gitu. Oke, good job Bu Ulil, semangat selalu, selamat juga melakukan aktivitas coachingnya, semoga mudah dan lancar. Makasih ya Bu Muna. Assalamualaikum Bu Wigati. Waalaikumsalam Mbak Laili. Aduh, kok Bu Wigati agak lemes ya? Gimana apa kabarnya? Alhamdulillah biasa sehat. Cuma saya itu gimana ya? Gimana gitu? Gimana kenapa Bu? Beliau jujur, saya itu malu karena
setiap datang ke sekolah saya itu sering terlambat. Padahal kan rumah saya itu juga tidak jauh-jauh banget dari sekolah. Iya. Jadi saya tuh malu dengan teman-teman, malu dengan anak, kok datangnya sering terlambat. Oh gitu. Jadi masalahnya Bu Wigati ini ketemu dengan saya karena Bu Wigati itu malu Iya. karena sering terlambat masuk kerja gitu ya, Iya. masuk kantor, malu dengan anak-anak, malu dengan teman-teman Iya, gitu ya. iya. Oke, Ibu Wigati. Karena kita di sini ngobrolnya cuma sebentar ya, Ibu ya. Setelah pembicaraan kita nanti, obrolan kita nanti, kira-kira apa Bu yang Ibu pengen dapatkan dari pembicaraan kita? Yo, saya kepinginnya saya bisa berubah dan saya bisa ke sekolah itu berangkat ke situ tidak terlambat. Oke. Gitu ya, berarti Iya. pengennya Bu Wigati tuh pengen sekolah tapi juga tidak terlambat Ke sekolah ke sekolahnya, dan, tepat waktu, tepat waktu ya. dan urusan rumah, urusan anak di rumah, urusan suami Beres. semua juga beres. Oh gitu. Ya. Jadi masalahnya Bu Wigati di sini adalah satu untuk keterlambatan sekolah, tetapi keinginannya Bu Wigati juga pengen urusan rumah beres gitu ya, Iya. urusan beres tapi tidak terlambat masuk sekolahnya. Iya. Oke gitu ya Bu ya. Berarti itu tujuannya Bu Wigati ketemu dengan saya di sini. Oke Bu Wigati, kalau ciri-cirinya atau idealnya kalau masuk sekolah itu jam berapa sih Bu? Ya harusnya ya idealnya itu paling tidak itu sampai sekolah itu udah jam 7 kurang 10 itu harusnya sudah sampai di sekolah. Oke. Ya paling lambat sekali jam 7 kurang 5. Tapi saya tuh kadang jam 7 pas, kadang itu jam 7 lebih 2 menit, 3 menit, kadang pernah loh sampai jam 7 sampai lebih 10 menit. Saya kan jadi malu, Iya. walaupun saya tidak punya di jam pertama. Oke, iya. Berarti itu nanti menunjukkan apa Bu kalau misalkan Ibu terlambat itu menunjukkan sesuatu apa itu nanti kepada teman atau anak-anak? Ya, kalau kepada teman berarti menunjukkan saya itu tidak profesional. Tidak profesional. Ya, Oke. kepada anak berarti saya tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Anak-anak aja kalau terlambat, Iya. ya harus kita kasih Beri. tahu biar tidak terlambat. Kok gurunya sering terlambat? Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau menurut Bu Wigati, guru yang profesional itu yang seperti apa sih Bu? Ya, kalau yang pasti yang paling gampang dulu aja nih. Datangnya jangan terlambat. Itu menurut saya seharusnya seperti itu Iya. idealnya. Terus yang kedua memberi pelajaran kepada anak itu juga yang sabar, santun dan kita hubungan dengan teman kerja, hubungan dengan atasan itu baik. Itu menurut saya. Tapi yang paling utama memang ya itu tadi kedatangannya jangan sampai terlambat lah. Iya. Karena kalau kita sudah datang terlambat itu mesti mau memberi pelajaran ke anak itu juga ada agak gimana gitu kan, udah nggak tenang. Oh iya Bu. Berarti kira-kira Ibu Wigati kalau Ibu tahu kan sering terlambat seperti itu pasti ada penyebabnya ya Bu ya? Iya. Kira-kira apa Bu penyebabnya? Yang pasti penyebabnya satu di rumah. Nah biasanya yang pasti di rumah itu kan karena anak-anak saya masih kecil biasanya ribut lah ya, yang satu minta ini, yang satu minta itu. Ya berarti saya itu harusnya persiapannya lebih pagi lagi. Itu kalau persoalan di rumah. Kemudian persoalan di jalan, biasanya kalau saya berangkatnya itu jam 7 kurang seperempat dari rumah, berarti nanti jalannya itu sudah macet. Berarti harusnya kan saya datangnya sebelum berangkatnya dari rumah sebelum jam 7 kurang 15, itu harusnya seperti itu. Iya. Tapi kok ya gimana, agak susah gitu. Oke, gitu ya Bu Wigati ya. Berarti untuk standarisasinya dari Bu Wigati sebagai seorang guru yang masuk sekolah dengan terlambat seperti itu, kira-kira Bu Wigati ini di posisi mana ini? Untuk skala 1 sampai 5 sampai 10 ini Bu Wigati di mana ini? Saya kok merasa masih di skala 5 sampai 6 ya. Jadi masih kurang jauh karena menurut saya kalau udah terlambat itu nilainya sudah jelek banget. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Karena Ibu merasa di skala seperti itu, Ibu Wigati gimana sih caranya biar Bu Wigati itu bisa di skala yang diharapkan Bu Wigati? Harapannya Bu Wigati dari skala berapa nih? Oke, kalau saya tak men-skor diri saya sendiri seharusnya Iya. sebagai guru yang profesional, saya harusnya berada di angka 8 itu paling minimal. Iya. Kalau bisa di angka 9. Nah,
untuk mewujudkan angka 8 sampai 9 ya berarti saya harus merubah kebiasaan saya. Yang bagaimana ya? Pertama berarti saya harus saya persiapkan lebih awal. Paling enggak ya kalau malam itu berarti saya harus persiapan dulu. Karena saya kan punya anak kecil-kecil, berarti untuk persiapan mereka baju berarti harus sudah malam itu sudah saya siapkan biar pagi nanti tidak ribet. Terus bekal, karena anak saya kan mbak bekal, berarti bekal yang sekiranya bisa ditata malam itu berarti harus saya tatakan dulu. Dan ya harus mulai mengajari anak untuk mandiri mungkin. Oke, bagus tuh Bu Wigati. Jadi hal-hal yang Ibu Wigati sebutkan tadi itu sudah menjadi sebuah sebuah usaha dari Ibu Wigati. Terus kalau sudah punya hal-hal yang dipersiapkan dari Bu Wigati tadi, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan untuk Ibu Wigati tidak terlambat sekolah lagi apa Bu rencananya yang mau segera dilakukan? Saya berniat bismillahirrahmanirrahim, berarti mulai besok insya Allah harus saya mulai menata kembali semua yang saya inginkan tadi, dan terutama saya pasti akan melibatkan suami, minta tolong suami. Karena selama ini memang ya saya kayak orang kuat aja, semua saya lakukan sendiri. Jadi yang pertama akan meminta bantuan suami ya Bu ya, membantu suami. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang bisa diperlukan besok itu dipersiapkan malamnya. Disiapkan malamnya. Kemudian hal-hal yang bisa dibawa besok tuh apa, disiapkan dulu sehingga besok Bu Wigati tinggal menyiapkan berangkat dan tidak tergesa-gesa. Ya apa yang bisa disiapkan malam saya siapkan malam, yang di pagi saya kerjakan pagi. Berarti kan sudah mengurangi pekerjaan. Bismillah, semoga saya bisa untuk tidak terlambat ke sekolah dan jam 6:30 harus sudah berangkat dari rumah biar tidak kena macet. Bu Wigati, itu ada sebuah komitmen Ibu ya. Jadi komitmen Aksi. Ibu, nanti akan menjadi tidak akan terlambat berangkat sekolah. Terus kira-kira Bu Wigati siapa yang nanti akan mengingatkan Bu Wigati, minta tolong siapa untuk mengingatkan komitmen Ibu yang sudah Ibu buat ini? Kira-kira siapa? Orang yang paling dekat dengan saya, suami saya. Kemudian kalau di sekolah berarti nanti saya minta tolong Bu Ulil ya, kalau saya datang terlambat minta tolong ditegur. Siap Bu Wigati, nanti tetap saya akan mengingatkan Bu Wigati ya kalau sampai terlambat atau bagaimana. Bu Wigati, terima kasih Bu Wigati. Kira-kira dari obrolan kita ini tadi, Bu Wigati bisa merasakan apa? Alhamdulillah, sedikit beban yang ada di sini, rasa malu saya sudah plong karena saya sudah mendapatkan apa yang harus saya lakukan biar saya itu tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Ulil, karena Bu Ulil sudah mau menjadi teman curhat saya. Bu Wigati, sebenarnya Bu Wigati itu harus terima kasihnya kepada diri saya Bu Wigati sendiri, karena semuanya tadi masalah yang datang dari Bu Wigati ternyata sudah bisa diselesaikan dari Bu Wigati sendiri ya. Jadi dari segala solusinya itu adalah Bu Wigati sendiri yang menyelesaikannya, yang menemukannya. Tapi tanpa pancingan dari Bu Ulil mungkin saya tidak mau mengungkapkan apa yang saya rasakan. Bu, sama-sama ya Bu, senang membantu. Baiklah Ibu, terima kasih karena saya harus ada jam mengajar. Saya mohon diri ya Ibu ya. Semoga Bu Wigati bisa menjadi guru yang profesional dan mengurangi atau berubah diri menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Ulil. Sama-sama Bu Wigati. Halo Bu Ulil. Gimana rasanya habis selesai nih akhirnya? Selesai akhirnya coaching hari ini. Alhamdulillah lancar ya Bu Dune ya. Dari alur cerita yang sudah saya lalui tadi, tetap si coachingnya juga sudah sepertinya merasa happy ya, kemudian cerita secara mengalir, secara seperti air gitu ya untuk bercerita. Kemudian akhirnya si coach itu bisa menemukan apa yang menjadi solusi untuk dia, kemudian memahami masalahnya dan juga bisa membuat rencana aksi nantinya di situ. Saya senang sekali nih Bu Puna ketemu sama si coach ini karena memang
saya tidak melakukan apa-apa Bu. Nah karena mereka ya, beliau lah yang nanti membuat rencana aksi, menemukan solusinya. Tadi saya melakukan observasi dari kegiatan coaching ya Bu Ulil ya. Di sini posisi Bu Ulil sebagai coach. Dari sebelum saya mungkin menyampaikan hasil catatan saya, mungkin saya bertanya dulu sama Bu Ulil, apa aja yang sudah dilakukan yang menjadi indikator belibet, nanti nggak apa-apa lah itu ya. Dari indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Ulil rencanakan mau spesifik tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot ya, yang sudah kita diskusikan di awal itu. Menurut Bu Ulil itu belum melakukan hal tersebut ketika melakukan kegiatan coaching tadi. Sudah Bu, saya sudah melakukan dan saya karena sudah konsultasi dengan Ibu duluan ya tadi ya, akhirnya saya sudah tahu nanti harusnya saya seperti apa untuk saya lebih tingkatkan yang mana, itu saya sudah lakukannya. Oke, good. Ini sesuai sih Bu sama hasil catatan observasi saya tadi. Untuk 3 kompetensi coaching itu yang pertama itu kan di bagian saya lihat tadi Bu Ulil dari awal coaching sampai akhir itu presence-nya itu ada di situ, jiwa raganya itu ada di situ. Hadir ya. Jadi itu sudah berarti sudah sesuai teknis ya, sudah sesuai gitu. Kemudian yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Ulil tadi itu menurut saya dari hasil pengamatan saya juga sudah memenuhi kriteria tersebut. Artinya dari pertanyaan yang Bu Ulil sampaikan itu membantu Puci untuk berpikir, mencari solusi dari masalahnya sendiri gitu. Padahal Bu Ulil hanya memberikan pertanyaan yang mungkin kayak stimulus gitu ya, tapi coachingnya itu dari pertanyaan yang Bu Ulil sampaikan itu dapat berpikir atau menemukan ide-ide baru dan sebagai solusi dari masalahnya sendiri gitu. Nah itu menurut saya itu udah keren gitu. Terus satu lagi kompetensinya itu menjadi pendengar aktifnya, itu juga sudah dilakukan dulu dari awal coaching sampai selesai gitu ya. Jadi karena tadi pendengar aktif menurut saya kayak ekivalen gitu sama kehadiran penuh ya. Kalau bisa hadir penuh artinya ini sudah menjadi pendengar aktif otomatis ya. Jadi good job, 3 kompetensinya sudah dikembangkan semua. Apalagi yang satu kompetensi spesifiknya mengajukan pertanyaan berbobot tadi juga sudah muncul ketika Bu Ulil melakukan coaching. Keren ya Bu Ulil ya. Terima kasih ya Bu, itu kan bimbingan juga dari Ibu. Sama-sama kita belajar ya. Oke, next satu lagi pertanyaan saya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ulil kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan dilakukan? Kan udah keren itu kan, apa lagi yang mau dikembangkan lagi? Kompetensi apa ya Bu ya? Untuk kompetensinya ya yang jelas ketiga-tiganya itu harus tetap balance ya Bu, semuanya harus bagus lah. Kemudian saya jadi merasa pengen mencoba lagi Bu, jadi mencoba lagi punya klien lagi, baru, punya coaching baru lagi dengan permasalahan yang berbeda. Itu sebuah kebahagiaan buat saya Ibu ya, jadi bisa membantu orang untuk menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Jadi itu rencana aksi yang bagus juga gitu. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan hasil observasi dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Ulil sebagai coach dan Ibu Wigati sebagai coachee. Secara umum dari yang sudah dilakukan itu, coach itu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan, memancing dan menstimulus coachee untuk menyampaikan masalahnya, kemudian menyampaikan rencana aksinya sampai komitmen dan tanggung jawabnya. Jadi dan tadi pertanyaannya itu juga sudah sesuai dengan tahapan alur tita ya, mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, tanggung jawab dan tanggung jawab itu terakhirnya. Itu kemudian dari yang disampaikan coach itu tidak ada sama sekali asumsi, judgement gitu. Jadi semuanya itu benar-benar murni menggali
dari si coach yang disampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach itu juga dapat membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya, tapi dibantu dengan pertanyaan ya Bu ya tadi, jadi membantu pola pikirnya untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari observasi kegiatan coaching kali ini. Terima kasih. Selamat pagi Bu Muna. Pagi Bu Wigati. Masya Allah, segar sekali. Oh, alhamdulillah. Bu Wigati juga sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu Muna katanya hari ini mau ada coaching. Oh bener Bu, saya hari ini rencananya mau melakukan coaching. Mau melakukan coaching. Iya. Udah persiapannya? Insya Allah sudah. Sudah. Oke Bu Muna, kita sebelum Bu Muna mau melakukan coaching, kita diskusikan dulu tentang penilaian yang akan saya observasi ya. Oh, boleh Bu. Yang pertama, nanti diharapkan ketika memberi coaching kepada coaching itu Bu Muna bebas dari asumsi, bebas dari tekanan, bebas dari judgement. Nah, itu menjadi salah satu dari rubrik penilaian. Kemudian Bu Muna juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar coaching itu bisa istilahnya tergiring untuk mengeluarkan apa yang dia sampaikan. Kemudian Bu Muna, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Muna kembangkan dari coaching ini? Di coaching kali ini tuh saya tuh berencana mengembangkan ketiga kompetensi coaching Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua itu menjadi pendengar aktif. Jadi saya benar-benar mendengarkan coach saya, tapi selain mendengarkan juga memberikan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan yang tentu nanti harapan saya itu dapat membantu coach untuk menemukan kayak solusi gitu dari masalahnya. Terus satu lagi saya juga pengen bisa mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Bagus sekali. Semoga dengan kompetensi yang akan Bu Muna kembangkan nanti itu akan membuat si coaching itu menjadi lebih terbuka. Iya, harapannya begitu Bu. Terus lagi Bu Muna, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Muna utarakan tadi, pasti Bu Muna pengen lah yang lebih spesifik lagi, yang pengen didetailkan lagi. Yang mana? Yang pengen saya detailkan lagi itu mungkin kalau di kehadiran penuh sudah seharusnya menjadi kewajiban saya ya sebagai coach. Ketika memang sudah di posisi jadi coach dan sedang melakukan coaching ya kayak sudah menjadi tanggung jawab saya untuk bisa hadir penuh di kegiatan coaching yang kita lakukan gitu. Terus mungkin yang spesifik yang ingin saya lakukan itu adalah menjadi pendengar aktif, karena menurut saya mendengarkan itu bukan suatu hal yang mudah dalam tanda kutip ya. Betul. Apalagi dituntut untuk mendengarkan yang aktif, jadi bisa menangkap emosi dari coach saya dan bisa menangkap apa yang dia sampaikan, kemudian dari emosi dan pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan itu saya bisa secara aktif memberikan pertanyaan yang akan membantunya menemukan ide-ide untuk mencari solusi dari masalahnya. Mungkin itu Bu. Bagus sekali. Jadi dua kompetensi yang ingin Bu Muna kembangkan, yang paling spesifik ya tadi pendengar aktif dan satu lagi present. Enggak, kalau present itu menurut saya sudah setiap kali melakukan coaching itu menurut saya sudah melakukan itu ya. Karena ketika melakukan coaching itu ya memang menjadi keharusan, jadi coach itu untuk hadir penuh di situ gitu. Jadi hanya satu Bu kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu itu tadi yang menjadi pendengar aktif gitu. Bagus sekali Bu Muna. Oke Bu Muna, sebagai coach Bu Muna pasti punya yang namanya indikator atau kira-kira barometer ketercapaian dari coaching yang Bu Muna lakukan. Kira-kira menurut Bu Muna indikator apa nanti yang akan Bu Muna sampaikan di situ? Karena tadi kembali ke
kompetensi spesifik yang saya pilih itu kan menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Iya. Jadi indikator coaching saya, tujuan coaching saya kali ini itu yang pertama saya dapat mendengarkan, dapat menangkap emosi dari coach saya. Kemudian yang kedua itu saya dapat menangkap pernyataannya, apa ide-idenya, keluh kesahnya itu. Dan kemudian yang ketiga, ketika saya sudah menangkap dua hal itu, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hanya menstimulus atau membantu coach saya menemukan ide-idenya sendiri untuk mencari solusi dari permasalahannya gitu. Jadi endingnya tetap si coach itu akhirnya mendapatkan solusi atas masalahnya tapi dari idenya sendiri gitu. Bagus sekali. Seperti itu. Oke. Bagus sekali Bu Muna. Semoga kucing yang akan Bu Muna lakukan nanti berhasil sesuai dengan indikator dan harapan dari Bu Muna. Amin. Terima kasih Bu Sama-sama, Gati. Bu Muna. Ya. Assalamualaikum Bu Lil. Waalaikumsalam Bu Muna. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok saya lihat agak-agak nggak cerah hari ini, kenapa? Iya nih Bu, perasaannya campur aduk ini Bu. Mau cerita? Kalau mau cerita boleh saya dengarkan. Iya nih Bu, boleh ya cerita ya. Oke. Gini nih Bu, setelah kemarin Lokakarya kan, kita kan sebagai guru penggerak, memang sebagai agen perubahan dari pemerintah untuk diri kita sendiri terutama, sekaligus juga untuk lingkungan kita ya, apalagi di lingkungan kerja kita lah. Tetapi saya di sini memiliki kesulitan Bu. Jadi ketika disuruh ada kegiatan praktik baik ya, untuk praktik baik ini menebar kebaikan, menebar materi yang kita dapat dari guru penggerak. Itu saya merasa kesulitan karena begini Bu. Jadi teman-teman saya itu masih masih punya punya mindset bahwa seperti orang masih konvensional, jadi kolonial kayak gitu ya, masuk sekolah itu kelas harus anak-anak diem, kemudian mencatat, setelah mencatat diterangkan, setelah diterangkan mengerjakan soal, seperti itu aja. Jadi anak-anak sering mengeluh untuk bosan, padahal anak-anak itu kan juga dari jam 7 pagi sampai setengah 4 sore ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran seperti itu terus, mereka tuh merasanya bosan. Sedangkan saya tuh sebenarnya kan banyak itu materi yang saya dapatkan dari guru penggerak ya Bu ya. Jadi kita harus bagaimana di kelas dan lain-lain. Tapi itu sulit saya lakukan karena memang mereka tuh seperti menutup diri dari sebuah perubahan. Jadi aku tuh udah di zona nyaman ini, jangan sampai dirubah-rubah. Kayak gitu Bu. Oke, jadi intinya itu akar dari masalahnya Bu Lil itu apa? Kesulitan untuk menyampaikan itu ya Bu ya, hasil dari guru penggerak ke teman-teman apa gitu. Iya, seperti itu. Khususnya di kegiatan pembelajaran. Oh ya, oke. Nah, karena saya tuh kebetulan free-nya hanya sekitar 5-10 menit. Nah, kira-kira di waktu kita yang nggak bisa lama ini ya, itu nanti itu endingnya dari pembicaraan kita itu yang mau Bu Lil dapatkan itu apa sih? Ya. Tujuannya dari pembicaraan kita gitu? Saya tuh pengennya saya tuh bisa berani gitu ya Bu, berani untuk menebar kebaikan atau menebar praktik baik ke semua teman-teman saya yang ada di sekolah gitu. Jadi teman-teman itu sudah tidak menggunakan mindset yang kolonial, jadi ya pengajarannya berubah, menyenangkan, kemudian berpihak kepada anak, seperti itu Bu. Itu keren loh Bu sebenarnya ya, itu kan niat yang baik gitu. Cuma mungkin di dalam realisasinya mungkin Bu Lil ya ini ya mengalami beberapa kendala gitu ya dari teman-teman. Oke. Kemudian mungkin bisa lebih di spesifik lagi mungkin Bu, kendalanya yang real gitu yang bisa diurai, mungkin kendalanya apa saja ya gitu per poin gitu. Kendalanya mereka itu mindsetnya masih itu Bu, satu mindsetnya masih mindset kolonial gitu ya, masih mindsetnya lama ya, konvensional gitu kan. Yang kedua, memang kalau di dalam kegiatan yang menyenangkan itu kan butuh sebuah media pembelajaran yang sangat
banyak ya, butuh waktu persiapan dan lain-lain. Mungkin di hal-hal yang seperti itu karena mereka sudah ada di zona nyaman seperti itu, jadi mereka untuk bergerak ke situ, berubah ke situ itu sulit gitu. Oke, iya, oke. Nah, kemudian dari beberapa masalah tadi kan sudah ketemu tuh ya, poin-poin utamanya masalahnya apa. Nah, dari masalah-masalah utama yang tadi Bu Ulil sudah sampaikan itu kira-kira apa ya, potensi atau hal baik apa yang ada pada Bu Ulil atau yang Bu Ulil punya yang kira-kira nanti bisa untuk menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan? Ya saya itu cuma sebisanya, kalau saya mungkin kalau mau bilang Bapak Ibu caranya ngajar nggak begitu, itu nggak mungkin ya Bu, karena saya termasuk guru junior ya. Jadi saya guru junior di situ. Ketika langsung saya mendikte beliau untuk seperti ini saya tidak bisa. Jadi hanya saya bisanya berusaha ketika saya melakukan pembelajaran, saya itu tunjukkan gitu kepada mereka bahwa ini loh kegiatan pembelajaran saya itu menyenangkan dan anak-anak suka, dengan cara yaitu salah satunya yaitu dengan mengajak anak-anak belajar atau berkegiatan di luar kelas sehingga Bapak Ibu guru yang lain bisa melihatnya gitu. Bisa melihat. Terus kalau yang ada juga hal yang bisa saya lakukan yaitu dengan mendokumentasikan semua kegiatan pembelajaran saya yang ada di kelas, kemudian saya gunakan untuk story di WA saya dengan caption-caption yang sesuai dengan materi pembelajaran saya gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa poin positif ya yang bisa Bu Ulil lakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang tadi sudah teridentifikasi gitu. Oke, kemudian strategi apa ya yang kira-kira Bu Ulil akan lakukan gitu, atau rencana aksi apa ke depannya yang real gitu yang bisa Bu Ulil lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tadi? Ya mungkin saya akan lebih sering mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saya nanti akan mengajak salah satu teman ya yang kiranya sudah mulai open mind itu ya tentang kurikulum merdeka seperti apa gitu kan. Satu persatu nanti teman akan saya ajak, tapi yang memang sudah memulai membuka pemikirannya tentang kurikulum merdeka ini saya ajak untuk ke kelas saya untuk melihat bagaimana cara saya mengajar, bagaimana antusiasnya anak-anak ketika sedang belajar di jam saya, sehingga akan membuat rasa penasaran, rasa keingintahuan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti apa yang saya lakukan gitu Bu. Oke, nah terus kira-kira dari beberapa rencana aksi yang telah disampaikan tadi mau startnya kapan ini? Mau dilaksanakan kapan gitu? Karena ini sudah mau libur puasa ya Bu, awal puasa, mungkin Senin depan lah Bu. Senin depan nanti insya Allah sebelumnya saya akan mempersiapkan dulu apa yang akan saya kerjakan di hari Senin itu, rencana pembelajaran dan lain-lain, alat-alatnya. Kemudian nanti saya juga akan menghubungi teman saya yang saya ajak untuk masuk ke kelas saya. Nanti mungkin Senin lah Bu, Senin nanti insya Allah saya sudah mulai akan mengaplikasikan apa yang menjadi harapan saya. Berarti sudah punya timing waktu yang jelas ya, kapan mulainya gitu. Iya, Oke, itu udah bagus itu Bu Ulil. Nah, kemudian mungkin Bu Ulil punya teman atau support system mungkin ya. Siapa yang kira-kira nanti bisa membantu Bu Ulil untuk merealisasikan dari rencana aksinya itu? Mungkin support system saya kalau ada di kantor itu teman saya ada ya Bu ya, salah satu teman saya, beliau itu jadi waka di sekolah saya, jadi beliau yang memang dari awal itu mensupport saya di guru penggerak, kemudian juga beliau juga ikut sering ingin tahu kegiatan saya itu seperti apa, dan sering juga membantu saya untuk memflorkan apa yang menjadi ilmu saya di guru penggerak itu kepada guru-guru yang lain. Oke, berarti sebenarnya Bu Ulil juga di sini sudah punya support system juga ya, teman-teman yang nanti bisa membantu Bu Ulil dalam merealisasikan rencana aksinya. Oke, mungkin ini Bu Ulil, Bu Ulil punya kriteria tertentu atau ya bisa dikatakan ukuran keberhasilan. Kalau misalnya rencana aksinya Bu Ulil itu berhasil itu kayak gimana ya? Atau gambaran bisa dikatakan gambaran keberhasilan kalau rencana itu berhasil itu apa sih yang diinginkan? Tidak muluk-muluk Ibu, saya hanya
mentargetkan 2-3 orang guru nanti akan mengikuti kegiatan seperti apa yang saya lakukan. Itu saja, 2-3 guru. Nanti sudah akan membuat suasana berbeda untuk di sekolah kami. Berarti ada 2 atau 3 guru yang bisa mengikuti, berarti mengikuti dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ulil gitu ya. Oke. Nah itu udah bagus itu Bu. Nah mungkin terakhir komitmen yang dilakukan Bu Ulil tadi yang disampaikan itu sudah lengkap, kemudian jelas. Nah mungkin komitmen itu kira-kira bisa terbantu oleh siapa? Atau siapa yang bisa membantu Bu Ulil untuk merealisasikan komitmen itu? Ya itu tadi ya. Iya. Itu tadi Bu. Jadi teman saya yang memang sudah support saya dari awal saya ketika mengikuti di Guru Penggerak ini. Oke, mungkin itu sekarang setelah kita ngobrol seperti ini, perasaannya Bu Ulil gimana? Jadi perasaannya sudah mulai sudah ada seperti kayak angin segar ya Bu ya. Jadi ya alhamdulillah jadi ada angin segar, ada refresh lagi di pemikiran saya bahwa segala sesuatu itu akan bisa saya lewati kalau saya memang benar-benar benar-benar berusaha dengan maksimal. Insya Allah nanti apa yang menjadi saya inginkan nanti bisa tercapai. Oke. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Ulil tadi, komitmennya, kemudian rencana aksinya itu dimudahkan, dilancarkan. Terus nanti saya tunggu berita baik berikutnya ya. Jadi kalau kita bisa ketemu lagi, Bu Ulil mungkin bisa cerita dengan versi lain gitu ya. Oke, pasti Bu Muna ya. Pasti. Semangat selalu. Semangat. Oke. Selamat beraktivitas. Mohon maaf ini saya harus segera undur karena ada kegiatan rapat udah ditunggu Pak Kepala Sekolah. Oke. Terima kasih Bu Muna ya. Masya Allah Bu Muna, bagus sekali kucingnya. Sebagai observer saya sangat bagus sekali Bu Muna. Oke, Bu Muna, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Muna. Bu Muna, setelah melakukan coaching ini, kira-kira indikator yang tadi sudah Bu Muna ajukan di depan, apakah sudah dikembangkan dengan baik? Oke, karena di awal saat diskusi ya Bu ya, saya menyampaikan 3 kompetensi atau 3 indikator coaching yang ingin saya kembangkan, dan menurut saya di kegiatan coaching yang barusan saya lakukan itu saya sudah melakukan itu gitu. Saya sudah memenuhi ketiga kompetensi tersebut gitu ya. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif gitu. Kemudian yang kedua itu saya dapat present, saya hadir penuh selama kegiatan coaching. Terus yang ketiga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan menurut saya ketiga kompetensi tersebut sudah saya lakukan gitu. Dan khususnya untuk satu kompetensi yang spesifik yang di awal kemarin kita bahas gitu ya, ingin saya kembangkan lebih saat coaching ini, menurut saya sudah berhasil gitu Bu menjadi pendengar aktif gitu. Seperti dengan indikator yang kemarin itu, saya bisa menangkap emosi dari coach saya bisa menangkap dengan baik gitu, apa idenya, apa masalahnya gitu, apa yang disampaikan oleh coach gitu. Dan dari 2 hal itu akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan. Oke Bu Muna, dari yang Bu Muna sampaikan saya sudah mengobservasi, ya semuanya benar sekali. Jadi Bu Muna sebagai seorang coach itu Bu Muna sudah menghadirkan diri secara penuh, dan Bu Muna rileks dalam memberikan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si kuci, sehingga kuci itu merasa tidak tertekan dan bebas dari adjustment. Karena biasanya kalau ada orang sharing itu kadang kan si yang diajak sharing itu kadang mengadjust, kadang memberi solusi, bukan memancing untuk si kuci menemukan solusi sendiri gitu ya, tapi dia memberi solusi. Nah Bu Muna, alhamdulillah semuanya sudah tidak ada yang namanya adjustment, tidak ada yang namanya asumsi ataupun mentoring. Tidak ada. Oke. Kemudian dari catatan yang saya catat dalam melakukan coaching, Bu Muna sudah
sesuai dengan apa yang tadi kita bicarakan tentang rubrik penilaian. Jadi pertama, saya melihat coachnya sangat rileks dan nyaman dalam memberikan coaching, sehingga si Kuci itu terbuka dalam mengungkapkan masalah yang dia miliki karena bebas dari judgement dan asumsi. Jadi si coach tidak mengejudge si Kuci. Kemudian coach juga menjadi pendengar yang baik dan juga menghadirkan diri secara penuh, sehingga si Kuci, Mbak Laili, dia merasa diperhatikan dari bahasa tubuh dan tatapan mata dari si coach, sehingga dalam mengidentifikasi masalah dan membuat rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kuci itu dapat terkorek dengan jelas, dan tujuan dari coaching ini bisa tercapai karena Mbak Ulil sudah bisa mengungkapkan apa yang akan dia lakukan tanpa adanya asumsi, tanpa adanya adjustment, dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Bu Muna itu menggiring ke keterbukaan dari Bu Ulil. Saya tanyakan untuk menutup ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Muna kembangkan setelah melakukan coaching ini? Tadi ada tiga kompetensi, tapi mungkin Bu Muna masih ada tambahan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Muna kembangkan? Oke, setelah sebelumnya itu saya merasa sudah bisa hadir penuh dalam setiap coaching, terus di coaching yang barusan dilakukan itu saya merasa sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Nah, satu kompetensi lagi yang ingin saya kembangkan di kemudian hari, Bu Wigati, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya itu pengen sekali di setiap kegiatan coaching yang saya lakukan itu, ketika saya menjadi coach itu saya dapat itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu artinya yang bisa membantu coach saya mengurai masalahnya, kemudian memunculkan ide-idenya untuk menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Iya, bagus. Mungkin PR-nya adalah saya harus sering-sering melakukan coaching kali ya, biar sama jam terbang gitu. Ya, mungkin berdasarkan kalau jam terbang semakin banyak, berarti kita meng-coaching seseorang atau dengan ada berbagai permasalahan itu akan lebih mudah. Iya, betul. Mungkin jadi saya punya referensi pertanyaan berbobot yang banyak akhirnya. Untuk masalah ini berarti saya menanyakannya bisa seperti ini gitu ya. Untuk masalah yang seperti ini, mungkin seperti itu Bu Wigati. Jadi Bu Muna setelah melakukan coaching ini, satu kompetensi yang ingin banget Bu Muna kembangkan atau ingin banget diperdalam itu adalah yang membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, ya bagus sekali Bu Muna. Coachingnya hari ini cukup bagus. Semoga dengan coaching ini si Kuci nanti bisa bermanfaat untuk apa yang sudah Bu Muna lakukan. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Wigati atas diskusinya, arahannya sejak dari pra coaching sampai sekarang, ada evaluasinya, ada hasil observasinya. Jadi dari situ kan saya bisa belajar lagi gitu Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Muna. Monggo. Monggo Bu Wigati. Selamat pagi Bu Wigati. Selamat pagi Mbak Uli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, kelihatannya ya. Alhamdulillah sehat selesai. Oke, Bu Wigati tadi rencana mau ada coaching ya nanti ya? Iya. Bagaimana persiapannya Bu? Insya Allah persiapannya sudah 99. Komplit ya. Oke, untuk rubrik penilaian sudah paham? Sudah ya, kira-kira? Tapi boleh diulangi kembali? Enggak, untuk rubrik penilaian nanti Ibu diharapkan ketika kegiatan coaching itu nanti tidak ada adjustment ya Bu ya, tidak ada asumsi, tidak ada adjustasi di dalamnya ya, karena ini nanti pure dari jawaban si coaching itu nanti coaching nanti mau kemana, jadi tidak ada adjustment dari si coach ya. Kemudian Ibu nanti juga harus memberikan pertanyaan yang terbuka gitu ya, pertanyaan yang terbuka terhadap si coaching, kemudian membantu sebisa mungkin itu membantu si coaching untuk membuat rencana aksi ke depannya nanti bagaimana. Jadi setelah ketemu sama Bu Wigati nanti diharapkan coachingnya nanti sudah
kira-kira rencana aksi yang kedepannya akan dilakukan apa gitu. Itu ya? Ya, jadi itu indikator yang harus saya capai sebagai coach. Saya harus mampu memberikan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka atau memancing dari si Cici untuk bisa melakukan segala permasalahan. Betul sekali Bu. Kemudian dari ini Bu, kan ada kompetensi coach ya, dari kompetensi coach itu ada beberapa. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi coach di situ? Yang harus dikembangkan ada 3, yaitu kita masih kreatif dan berikan atau perhatian ini dan yang berbeda tentang pertanyaan terus tapi yang ingin saya kembangkan dan mungkin nanti dari si Udin akan mengobservasi saya yang ingin saya kembangkan ini itu di personal aktif dan juga bisa. Jadi nanti kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Wigati itu adalah presence dan menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Ya, karena itu sangat berpengaruh sekali nanti kepada coachnya ya. Berikutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan nanti apa? Indikator yang pasti saya sebagai coach harus mampu menggiring institusi untuk bisa meningkatkan segala permasalahan dalam sehingga dengan begitu institusi nanti bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri tanpa harus saya tadi kita tidak boleh ada adjustment, tidak boleh ada solusi atau Good. Jadi sepertinya persiapannya sudah matang ya, semoga nanti kegiatan coachingnya lancar dan menghasilkan hal yang lebih baik ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Wigati, selamat melakukan coaching dengan coachnya. Iya, sama Bu. Assalamualaikum Bu Muna. Waalaikumsalam Bu Wigati. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Bu Wigati gimana? Alhamdulillah sehat. Lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya loh Bu, lama banget. Saya tuh pengen banget bisa ngobrol sama Bu Wigati. Dan itu saya tuh juga lagi ada hal yang ingin saya bicarakan juga sama Bu Wigati. Baru berita Free, alhamdulillah free ini. ya sama saya juga kalau kok kelihatan bingung dan bingung. Apa bedmu mengapa? Siapa ya Bu ya? Iya, kelihatan. Oke, saya itu ceritanya baru bingung gitu. Terus terang saya tuh lagi bingungnya kenapa? Kemarin itu saya dimintai kepala sekolah untuk mewakili sekolah kita di lomba guru prestasi. Nah, saya bingungnya kenapa? Saya tuh merasa belum mampu untuk mewakili sekolah di lomba tersebut, Bu. Yang membuat Bunda itu tidak percaya diri dan juga kalau Bunda itu tidak mampu apa toh? Oh banyak. Oh yang pertama saya tuh merasa kasih junior kan. Pengalaman saya belum banyak. Terus karya inovatif saya juga belum banyak gitu. Kemudian yang kedua itu ada beberapa teman kita kan, Bu Wigati juga udah sendiri, ada beberapa teman kita itu yang beliau itu lebih senior, beliau itu lebih pengalaman, kemudian punya karya inovatif yang lebih banyak dan menurut saya tuh beliau itu lebih pantas untuk mewakili sekolah di lomba guru prestasi tersebut Bu dibandingkan saya. Nah, kalau menurut saya kalau setelah itu menunjuk untuk maju mewakili sekolah kita nanti di guru satu dia pasti sudah bisa melihat potensi yang ada di dunia. Sekarang Bunda kira-kira potensi apa yang akan Bunda tunjukkan untuk menangkap peluang di dunia? Mungkin sebenarnya satu juga punya potensi, saya tuh punya kemauan yang tinggi gitu untuk belajar. Kenapa ya itu kali ya yang dilihat kepala sekolah. Jadi saya punya semangat yang tinggi untuk belajar, untuk mengupgrade
diri saya sendiri gitu. Jadi untuk apa ya, belajar mandiri iya, terus ikuti beberapa seminar, beberapa training gitu untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Kalau Bunda kan merasa Bunda sudah punya potensi. Kira-kira kalau Bunda memberi skor potensi yang masih di Bunda berapa? Skornya ya 8 aku kira-kira. Baru 8. Nah, sekarang Bunda sudah punya istilahnya punya penilaian terhadap diri Bunda sendiri 8. Nah, kira-kira menurut Bunda kalau ingin menjadi guru berprestasi itu berapa skor minimal yang harus dicapai? Ya 9 kok Bu, 9 atau 10 lah. Kan guru judulnya aja guru berprestasi ya, berarti nilainya itu excellent gitu. Iya. Oke. Sekarang Bunda nggak punya keinginan masuk ke nilai 9 dan 10. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan untuk mewujudkan skor yang ingin Bunda capai? Oh iya ya Bu ya, kan pengennya mungkin saya kemarin juga sempat berpikir sih, kalau memang ini saya yang diminta untuk mewakili dan tidak bisa ke orang lain, kan mau nggak mau ya saya tunggu. Nah terus saya juga mulai berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk mempersiapkan ke situ gitu, mewakili sekolah. Jadi saya kemarin bikin beberapa list Bu, rencana aksi yang akan saya lakukan itu. Yang pertama tentu saya harus berkonsultasi dengan senior, ada Pak Siswanto, ada Bu Rini yang beberapa tahun kemarin kan mewakili sekolah di lomba guru prestasi itu gitu. Nah mungkin ketika saya sudah berkonsultasi sama beliau, berkomunikasi, nanti saya ada gambaran gimana sih mengikuti lomba guru berprestasi itu. Nah dari gambaran yang saya peroleh itu kan akhirnya nanti saya tahu oh apa yang harus saya lakukan nextnya ke depannya. Itu yang pertama itu tuh, jadi menemui Bu Rini sama Pak Siswanto untuk minta bimbingan, arahan gitu ketika mengikuti lomba guru berprestasi. Yang kedua tentu saya akan mencari tahu kayak syarat-syarat apa aja atau kriteria penilaian apa aja yang diperlukan di lomba guru prestasi ini. Nah, dan saya ketika saya sudah tahu, nah otomatis saya berusaha untuk apa ya, memenuhi kriteria tersebut. Apa yang saya masih kurang gitu. Nah itu harus saya perbaiki lah gitu. Atau kalau saya ternyata belum punya karya yang inovatif itu ya berarti saya harus mempersiapkan dari sekarang untuk berpikir membuat karya inovatif dan yang lain sebagainya. Sudah bagus sekali itu langkah-langkah yang akan Mbak Nina lakukan. Nah, sekarang kapan kira-kira jadwalmu atau kapan Mbak Nina akan mulai untuk mewujudkan itu? Dan kira-kira siapa saja yang akan Bunda libatkan? Oke. Bantu. Oke. Karena itu lombanya itu sebenarnya jangka waktunya cukup relatif enggak ya Bu ya, enggak dalam jangka waktu singkat, sekitar 5-6 bulan lagi gitu. Jadi saya cukup punya banyak waktu untuk mempersiapkan ini. Yang nanti rencananya ya dalam 5 bulan inilah, maksimal 5 bulan ini saya membuat jadwal apa-apa saja yang harus saya lakukan gitu, terus hal apa saja yang harus saya persiapkan. Kemudian nanti teman-teman yang tidak saya mintai tolong tentu yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan itu, misalnya ketika itu membuat kayak inovatif, berarti nanti saya melibatkan mungkin teman-teman dari guru-guru IT gitu kan hubungannya sekarang yang inovatif kan zaman kita digital ya Bu ya, jadi saya bisa belajar sama mereka, saya bisa membuat inovatif atas bimbingan dan pelatihan dari teman-teman dari IT itu. Seperti itu kurang lebihnya. Itu Bunda sudah bisa tahu apa yang harus Bunda lakukan. Nah, terus sekarang kenapa masih begitu? Kita masih lakukan karena sudah tahu apa yang harus Bunda lakukan. Iya sih Bu, endingnya sekarang ketika Bu Widati membantu saya untuk mengurai dari masalah saya, akhirnya saya jadi lebih tahu solusi apa yang harus saya lakukan gitu, kegiatan atau hal apa yang harus saya kerjakan untuk mengatasi masalah saya tersebut. Mungkin tadi itu yang membuat saya
pusing itu karena masih di sini tuh loh semuanya jadinya iya belum terurai dengan pasti. Nah tapi setelah bisa ngobrol sama Bu Wigati membantu saya mengurai masalah ini ya alhamdulillah sekarang jadi saya semakin mantap untuk melakukan rencana aksi yang sudah saya buat. Sekarang proses sudah senang kok. Ya lebih plong. Alhamdulillah. Oke, selamat Bunda. Semoga Bunda nanti bisa maju menjadi guru prestasi dan membawa nama baik, nama Harum SMP 3 di tingkat kabupaten. Amin. Itu aja ya Bu ya. Minta supportnya juga gitu. Ya saya mampu. Alhamdulillah. Oke, ini sekarang sudah jamnya sudah habis. Saya harus masuk kelas. Oh iya oke. Ya. Nggak apa-apa terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih tadi setelah mendengarkan kegiatan coaching dari beliau berdua, yang coachnya Ibu Gati, kemudian sebagai coachingnya adalah Ibu Munawaroh. Dari kegiatan tadi bisa saya lihat bahwa untuk coach bisa menjadi pendengar aktif dengan memberikan bebas dari judgement ataupun memberikan asumsi dari beliaunya, serta menangkap emosi coachee yang selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada si coachee. Terlihat sekali dari ekspresi wajah dari si coach itu memiliki kontak mata yang sangat sangat berkomunikasi banget dengan si coachee. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pun juga sudah berbobot dan bisa memancing si coachee untuk berpikir, untuk merenung sejenak, untuk menemukan solusi atau memahami masalah yang dia hadapi. Berikut juga si coach juga bisa memperdayakan si coachee, yaitu bisa membantu atau membuat rencana aksi yang akan dilakukan si coachee ke depannya, dan mendorong ide dari coachee untuk menjadi sebuah tujuan dari si coachee di dalam kegiatan yang akan ditujunya. Oke, Bu Wigati, Ya, boleh? ya. Oke, Maaf, apakah Oke, Bu Wigati, gimana? Sudah selesai ya coachingnya ya, terlaksana dengan baik ya. Oke, bagus. Gimana Bu Wigati? Indikator apa ya sudah tercapai ketika melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah ketika tadi saya melakukan coaching Ya. dari sebuah coach dan situasinya merasa dia tidak saya akses, aku tidak saya kasih tekanan, jadi si coaching itu merasa relax. Maka saya mendengarkan dengan aktif, kemudian ya saya hanya menggiring aja, menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikut agar dia mau mengatakan semua yang dia rasakan. Oh, Jadi dia sendiri yang menemukan solusi. Oh iya, wah bagus sih ya Bu ya, keren itu Bu. Lanjut ya Bu untuk yang berikutnya. Jadi Bu Wigati kan sudah melakukan coaching ya tadi ya, terus sudah melewati segala alur cerita yang ada ya. Kemudian kira-kira kompetensi coach yang ingin dikembangkan oleh Bu Wigati itu bagian mana yang ingin diteruskan nanti? Yang ingin saya teruskan, satu saya juga suka dengan aktif. Kenapa kami suka dengan aktif? Karena kalau kita mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu kita secara desain atau menyatukan diri kita secara penuh, otomatis si coaching itu merasa diperhatikan. Kemudian kalau kita menjadi pendengar aktif itu berarti semua yang coaching utarakan itu kita bisa cari dengan baik, kita bisa dengan baik, sehingga pertanyaan yang kita giring, yang kita gunakan untuk menggiring si coaching mengeluarkan tekniknya itu akan pas. Jadi dua itu yang bisa saya kembangkan. Otomatis kalau kehadiran penuh dengan pendengaran aktif itu otomatis nanti akan mengacu ke diri kita untuk berkomunikasi dengan baik.
Oke, oke, oke. Oke Bu Wigati, bagus sekali tadi kegiatannya sudah dilakukan dan hasilnya sudah maksimal, sudah bagus ya Bu Wigati. Semoga nanti semakin ke depan semakin hebat dalam mengcoaching ya, mengcoaching si kucing. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih semua yang telah saya. Sama-sama Ibu Wigati, sukses selalu.